Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu dosen selaku pengajar hukum acara Pengadilan Agama, yang sama-sama kami muliakan para mahasiswa-mahasiswi Stadul Ulum Kandangan yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan secara online yang akan disampaikan oleh kelompok 6 tentang pengertian pembuktian peradilan agama, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sarbani dan teman saya Bella Dewi Handayani. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman nanti. Mahasiswa-mahasiswi Stadul Ulum Kandangan yang saya muliakan, baiklah, kami daripada kelompok 6 akan membahas tentang pengertian pembuktian di peradilan agama dan dasar-dasar hukum pembuktian tersebut. Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara. Karena apa? Karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara, sedangkan peradilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Menurut pakar-pakar tentang pengertian pembuktian ini berbeda-beda. Menurut R. Subukti dalam Manan, mengartikan tentang pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan,
Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa tersebut atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang tersebut. Sedangkan menurut Ahmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau keputusan pengadilan. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara menurut dan sistematis, yaitu pertama, mengonstatir perkara, yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum. Dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan. Adapun arti membuktikan, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Adapun asas hukum pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Inti pokok dari pernyataan ini dapat dirinci sebagaimana saya sebutkan. Yang pertama, pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut. Kedua, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Praktik substansi asas pembuktian ini diterapkan secara selektif
dalam proses peradilan. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di dalam persidangan mencakup mengenai hal-hal yang pertama, apabila pihak tergugat atau para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat. Kedua, apabila pihak tergugat atau para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut. Dan yang ketiga, apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus. Dan yang keempat, apabila majelis hakim atau hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Maksudnya adalah majelis hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh majelis hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta prosesual, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim. Seperti dalam persidangan para pihak-pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Bila Dwi Handayani, dipersilahkan. Teori-teori pembuktian. Terdapat dua aliran, yaitu yang pertama ada teori Fritsch-Bewich adalah memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti. Yang kedua, teori Verb-Bewich adalah menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti. Yang C, macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang di dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG, dan pasal 1866 KUH Perdata, yaitu yang pertama ada alat bukti surat, yang kedua alat bukti dengan saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan. Yang kelima ada sumpah. Alat bukti surat tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Macam-macam alat bukti surat atau yang tertulis yaitu akta, suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Yang kedua ada bukan akta, yaitu tulisan yang tidak disengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Alat bukti dengan saksi. Pengertian kesaksian adalah bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak memihak dalam perkara tersebut untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang disengketakan. Macam-macam saksi. Yang pertama ada saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti.
Yang kedua, saksi yang hanya satu orang. Yang ketiga, saksi testimonium de audito. Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persengketaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada persangkaan menurut hakim, yang kedua persangkaan menurut undang-undang. Pengakuan adalah suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak yang berperkara, yang hanya isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, yang ketiga pengakuan dengan klausul. Selanjutnya yang kelima adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Sumpah terbagi menjadi tiga. Pertama, ada sumpah de ciosur, sumpah suppletuir, sumpah aestimonituir. Tata cara dan persyaratan pembuktian dengan alat bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang tidak merupakan salah satu dari pihak yang berperkara dipanggil dalam persidangan. Selanjutnya, dalam perkara tertentu, saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dapat diterima dalam perkara, yaitu yang pertama ada perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak yang digariskan pasal 145 ayat 2 HIR. Yang kedua, perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975. Yang ketiga, perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 214 KUH Perdata dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, perkara mengenai suatu persetujuan pemburuan yang digariskan pasal 145 ayat 2 HIR.